Oke, selamat pagi ya, selamat berakhir pekan ya untuk kita semuanya ya dan apa itu kita mulai perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, yang saya banggakan seluruh mahasiswa Unsia ya. Di sini telah hadir ya kan Mbak Astria Rusking dari Sulawesi Tenggara ya. Mbak Astria ini saat itu kita lanjutkan perkuliahan kita ya. Nanti juga teman-teman yang lain menyusul ya mengikuti. Saudara-saudara, di dalam mata kuliah ICT literasi kita ini ya, itu saya memperkenalkan suatu perkembangan daripada apa itu implementasi teknologi informasi di dalam dunia bisnis ya. Dunia bisnis ini dikenal yang namanya dengan business intelligence ya. Business intelligence atau kecerdasan bisnis ya. Kecerdasan bisnis ini saudara-saudara di era itu jaringan internet yang sudah wah sekarang ini saat ini diperlukan betul-betul ya. Jadi kalau misalkan suatu bisnis itu mau ditingkatkan ya, mau dibuka bisnis baru ya, mau memperbaiki suatu yang katakanlah kurang ya, kemudian katakanlah juga mau memenuhi ya kebutuhan konsumen dengan lebih bagus ya, mau memenuhi pasar-pasar yang belum dapat dijangkau oleh satu perusahaan ya, kemudian juga bahkan sampai di level mengetahui kompetitor ya perusahaan ya, maka dibutuhkanlah satu konsep yang namanya kecerdasan bisnis ya. Kecerdasan bisnis ini saudara-saudara itu adalah tentu ya menggunakan yang namanya artificial intelligence ya. Jadi nama juga kecerdasan ya. Maka kecerdasan berbasis komputasi ini yang digunakan adalah AI ya. Nanti kita lihat ya AI itu apa saja di dalamnya ya yang bisa dimanfaatkan untuk bisnis intelijen ya. Jadi latar belakang daripada bisnis intelijen ini saudara-saudara itu adalah itu data ya, mengenai konsumen, mengenai pasar ya, mengenai kompetitor ya. Karena kalau kita bicara tentang bisnis itu paling tidak tiga area ini ya yang harus disasar ya. Ada pasar ya. Pasar itu pasti tergantung dengan wilayah suatu negara ya. Itu juga tergantung dari kawasan ya, kawasannya ya. Apakah itu Asia Tenggara, apakah itu Eropa, apakah itu Asia Tengah, apakah Timur Tengah, atau juga pasar Amerika. Nah, pasar-pasar ini saudara-saudara sudah ada di dunia. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan data mengenai kondisi pasar, ya, pasar-pasar penjualan produk ya dan jasa, tentu harus ada yang namanya suatu data, ya. Nah, kemudian itu baru pasar, baru kita bicara aspek pasar, belum jenis-jenis pasarnya, ya. Ada pasar produk, ada pasar jasa ya. Jasa itu misalkan konstruksi, ya. Misalkan juga katakanlah jasa itu properti, ya. Jasa penjualan itu surat-surat berharga, ya. Kemudian kalau produk itu juga macam-macam ya, ada produk mineral tambang, ya. Ada produk rumah tangga, ada produk industri, ya, ada produk katakanlah itu produk-produk teknologi ya, ada produk pertahanan, ada produk lautan, pertanian, ya semuanya itu saudara-saudara adalah produk yang itu sudah sangat banyak sekali ya, yang tentu itu hanya bisa kita sebutkan areanya saja ya. Nah, ini juga sama. Bagaimana kita bisa mendapatkan data secara global ya. Jadi perusahaan-perusahaan sekarang era sekarang ini saudara-saudara, kalau mau berkembang, kalau mau bersaing, kalau mau meningkatkan, itu harus menggunakan konsep yang namanya kecerdasan bisnis, ya. Produk. Kita bicara baru pasar dan produk, ya. Kemudian juga perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu bagaimana kita bisa dapat data perusahaan, ya. Perilaku konsumen itu juga tergantung juga wilayah, tergantung juga produk, ya. Itu juga sama, harus ada satu data yang digunakan sebagai referensi perusahaan itu untuk mengambil keputusan ya. Pak, perilaku konsumen Indonesia dengan negara-negara yang lain itu berbeda ya. Sebagai contoh, perilaku konsumen Indonesia ini dipengaruhi oleh yang namanya itu bulan-bulan sesuai dengan penanggalan nasional ya. Itu penanggalan nasional. Misalkan ya kan, bulan apa yang paling banyak dibutuhkan orang itu belanja ya,
ternyata dalam 1 tahun itu orang Indonesia itu paling banyak belanja di bulan liburan Hari Raya Idul Fitri, ya Ramadan, ya, dan juga ada yang namanya di liburan Natal dan Tahun Baru. Ini ya mungkin kalau Natal dan Tahun Baru itu berlaku secara global, tapi kalau Idul Fitri, nah itu juga menjadi ciri khas perilaku konsumen, ya. Sehingga kalau kita lihat ya kan, geliat pasar menjelang Ramadan bulan puasa dan juga Idul Fitri, ya, itu semakin meningkat, ya. Nah ini saudara-saudara merupakan betul peluang bagi perusahaan ya kan untuk mendalami ya perilaku atau juga karakteristik daripada konsumen. Nah, dari mana kita dapat data itu? Nah, tentu dari konsep yang namanya kecerdasan bisnis ya. Tadi itu kita bicara pasar ya, konsumen gitu ya kan. Kemudian ketiga adalah kompetitor ya, kompetitor, pesaing-pesaing ya. Produk-produk itu kan pasti ada pesaingnya ya. Satu produk ya itu nggak mungkin hanya dihasilkan dari satu perusahaan tunggal ya. Ya ada sih secara global ini ada yang tidak itu hanya dihasilkan dari perusahaan tunggal ya yang dia menguasai betul di situ ya. Tapi kalau kita lihat ya semua produk-produk yang ada di dunia ini kan relatif ada ya. Kita makan ayam goreng. Ayam goreng itu ada berapa macam itu? Asria jenisnya. Ada berapa macam? Banyak, Pak. Banyak sekali ya. Iya, Pak. Ya, itu salah satu contoh. Salah satu contoh artinya apa? Artinya kan ada kompetitor di situ. Ya, ada kompetitor ayam goreng A, ada betul perusahaan ayam goreng B, perusahaan ayam goreng C. Ya, ayam goreng ini kan bersaing satu sama lain. Ya, bersaing untuk semakin meningkatkan volume penjualan. Ya, bersaing untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Bersaing untuk menghasilkan produk-produk baru. Ya, zaman saya dulu saudara-saudara menikmati ayam goreng yang kita lihat di pasar itu di mall itu ya. Ayam goreng itu satu menu, ya ayam goreng nasi. Sekarang tuh macam-macam. Ayam goreng sambal sambal edan, ayam goreng sambal macam-macam ya. Sambal setan, sambal neraka. Wah, itu macam-macam ya. Ya, itu satu contoh ya kan perusahaan atau produsen dari satu produk itu bersaing satu sama lain ya. Nah, bagaimana bisa mendapatkan data sebagai referensi untuk meningkatkan volume penjualan ya antar perusahaan ini? Maka ini ada yang namanya konsep yang namanya kompetisi ya, kompetisi untuk bisa menguasai pasar, mendapatkan atau share marketing ya, share share pasar ya. Kemudian juga bagaimana bisa meraih konsumen sebanyak-banyaknya ya. Nah, inilah butuh yang namanya konsep kecerdasan bisnis seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, dari tiga aspek yang saya sebutkan tadi itu ya, pasar, konsumen, kompetitor, ya, ya otomatis juga itu berada pada core-nya ya, menjual produk dan jasa ya, itu butuh suatu yang namanya cara atau metode ya untuk bisa meraih ini semuanya ya. Apa itu? Ini kecerdasan bisnis ya. Jadi kecerdasan bisnis saudara-saudara sebetulnya simpelnya adalah ya pemanfaatan atau utilisasi teknologi informasi ya untuk meningkatkan ya volume penjualan ya, meningkatkan pelayanan kepada konsumen ya, meningkatkan ya pengembangan strategi dari perusahaan ya. Jadi inti daripada bisnis intelijen itu sebenarnya cuma itu aja sebetulnya ya. Nah, itu kalau diturunkan akan menjadi konsep yang namanya marketing, digital marketing ya. Jadi konsep yang namanya apa itu peningkatan volume penjualan ya, promosi ya, kemudian juga menjadi strategi gitu kan pengembangan perusahaan ya kan kira-kira dari 20 sampai 30 tahun lagi gitu ya. Jadi semua itu harus berbasis yang namanya data ya. Jadi bisnis intelijen ini ya itu adalah goalnya adalah menghasilkan referensi pengetahuan ya yang digunakan untuk meningkatkan tadi itu ya meningkatkan volume penjualan, meningkatkan pelayanan konsumen ya, meningkatkan betul pasar ya, meningkatkan betul performansi perusahaan ya, kemudian juga merancang strategi pengembangan bagi perusahaan itu ya kan
era-era selanjutnya seperti itu ya. Nah, kata kuncinya adalah apa ya kan? Kata kunci dari semua yang saya katakan tadi itu adalah resiliensi, ya, ketahanan, ya, ketahanan daripada suatu sistem atau perusahaan, ya. Karena perusahaan itu saudara-saudara, ya kan, kita sering dengar ya perusahaan itu jatuh bangun, ya, jatuh bangun dalam membangun bisnisnya, ya. Ada yang jatuh bangun berhasil, ada yang jatuh nggak berhasil bangun-bangun. Ini karena apa? Karena kurang, ya, kurang ilmu, ya. Nah, jadi perusahaan itu sudah dikembangkan dengan perusahaan ini ya kalau menggunakan kalau kita belajar ya membaca dari kisah-kisah sukses membangun bisnis ya itu ya kan memang harus membutuhkan satu ilmu ya di mana ilmu digital era sekarang ini adalah tentu adalah yang paling umum ya yang paling banyak digunakan adalah bisnis intelijen ini ya. Nah, jadi saya katakan ya kan kunci daripada BI atau kecerdasan bisnis adalah utilisasi, pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi ya untuk ya macam-macam peningkatan performansi perusahaan ya peningkatan volume penjualan ya dengan digital marketing dan turunannya ya peningkatan ya untuk pelayanan pada konsumen ya peningkatan ya untuk itu penetrasi pasar ya kemudian juga peningkatan kepada strategi ya pengembangan ya ya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara tadi kata kunci saudara? Berarti kata kuncinya adalah semua tadi itu untuk bisa menghasilkan resilient system ya, maka dibutuhkan suatu data. Nah, data ini bagaimana cara mendapatkan datanya ya? Datanya adalah tentu menggunakan konsep AI ya, artificial intelligence ya. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang besar ya, seperti yang kita lihat sering kita lihat di manapun ya, di sponsor, di internet, di media, perusahaan-perusahaan besar ini saudara-saudara ya, dia tidak hanya diam ya. Dia punya suatu unit atau divisi yang namanya R&D, Research and Development. Ya, setiap perusahaan itu kalau mau berkembang kan dia harus punya membangun yang namanya R&D ya, Research and Development. Karena kalau dia tidak punya R&D ya, Research and Development ya, ya termasuk juga meningkatkan produknya atau juga mengganti produknya ya itu maka dia akan ketinggalan ya. Nah, salah satu fungsi daripada divisi atau unit research and development adalah dia menggunakan yang namanya BI ya atau kecerdasan bisnis ya. Nah, bagaimana Pak Uju langkah pertama? Langkah pertama adalah harus memperoleh data dulu. Nah, data itu dari mana? Ya, data itu dari macam-macam. Ya, data itu semuanya itu ya data mengenai pasar, data mengenai perilaku konsumen, data mengenai apa itu perubahan global. Data-data ini saudara-saudara ya terkait juga dengan politik, perubahan global ya. Itu semua itu berpengaruh ya. Sebagai contoh gitu kan, perang Ukraina Rusia ya perang Ukraina Rusia ini kan itu bisa merubah landscape ya pasar ya yang awalnya orang itu menjual gandum ya dari Rusia kemana itu berjalan lancar karena adanya perang. Itu berubah semua pasar gandum aja berubah ya gandum berdampak kepada pasar tepung tepung berdasar pasar pada Indomie kesukaan kita semuanya berubah sementara konsumen itu nggak mau tahu ya konsumen itu kan nggak mau tahu ya kepinginnya adalah barang itu ada barang itu juga harganya relatif stabil, ya, barang itu mudah didapatkan, ya. Konsumen itu pada posisi yang sangat nyaman, ya. Yang tidak nyaman adalah dari sisi produsen, ya, atau company atau perusahaan. Jadi ketidaknyamanan company ini saudara-saudara, ya kan, harus ada satu cara, ya, caranya ini, ya, kecerdasan bisnis ini, ya. Nah, jadi saudara-saudara ya, langkah yang digunakan adalah oleh perusahaan untuk bisa menggunakan teknologi informasi dalam konsep konsep bisnis intelijen ini adalah ya kan dia retrieval data. Data dari mana? Dari berbagai sumber ya. Dari sumber pasar ya. Misalkan pasar di mana, Pak? Eropa itu di sini, Pak, pasarnya. Misalkan di pasnya di Inggris atau UK. Ya, misalkan aja ini ya. Kemudian pasar di Amerika di mana? Ya, di Bloomberg ya. Pasar di ini di mana sumber-sumbernya ya. Pasar. Jadi saudara-saudara, data mengenai pasar diperoleh ya. Kemudian data perilaku konsumen juga diperoleh ya.
data-data ini saudara-saudara untuk diolah menjadi suatu itu menjadi suatu informasi perlu namanya metode ya. Jadi kan kalau kita lihat degree atau order itu data itu sampai menjadi suatu knowledge ya pengetahuan, maka ada tingkat-tingkatannya ya. Data dulu ya, data ya dari berbagai macam sumber tadi itu ya, dengan berbagai macam klasifikasinya ya atau jenis-jenisnya kan, kemudian ditingkatkan menjadi information ya. Information ya diolah lagi menjadi pengetahuan ya, karena sudah terverifikasi, verified ya. Jadi informasi yang terverifikasi kebenarannya itu menjadi derajatnya menjadi meningkat menjadi pengetahuan atau knowledge ya. Seperti itu. Kemudian setelah knowledge, pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya jadi apa? Jadi apa kira-kira? Asria atau juga siapa ini? Abdurrahman Rizky, Firti Falah, Salma. Jadi apa kira-kira? Kalau kita sudah punya pengetahuan, halo? Jadi apa kira-kira? Kalau Anda sudah mengetahui, ya, Anda sudah punya pengetahuan. Jadi apa kira-kira? Kalau Anda misalkan, Pak, saya sudah bisa mengetahui caranya mengemudi motor. Kalau gitu apa yang Anda lakukan setelah tahu caranya mengemudi motor? Apa yang Anda lakukan? Halo? Izin jawab, Pak. Ya, Jadi silakan. bisa, Pak, jadi punya skill. Nah, pinter sekali. Pinter sekali Anda ini. Ya, Pak. Jadi skill, jadi keahlian, ya. Kan nggak mungkin ya orang itu nggak punya pengetahuan langsung tiba-tiba ya kan betul tidak belajar dulu langsung nyupir motor kan nggak mungkin ya, dia belajar dulu kan ya, betul ya, mau nyetir betul mau mengendarai motor itu kan dia belajar dulu ya, belajar melihat orang cara nyetir motor itu kan pengetahuan ya. Pengetahuan yang sudah terverifikasi kebenarannya, caranya gini ya, cara megang motor ya, cara menghidupkan motor gitu ya. Itu kan pengetahuan semua itu, ya, pengetahuan. Setelah dia mendapatkan pengetahuan yang teruji kebenarannya, kenapa teruji kebenarannya? Karena dia melihat langsung, verified, ya, terverifikasi dan teruji kebenarannya, ya. Pak, apakah cukup melihat satu orang kalau mau nyetir motor itu belajarnya? Tidak. Dia melihat sekali, oh gini caranya. Lihat dua kali, oh begini caranya. Ketiga, sampai akhirnya oke, ya, saya sudah mengetahui cara mengemudi motor. Kemudian itu dia terapkan. Nah, tadi betul yang disampaikan sama teman Anda ya, Pak Mas Revika ya. Halo. Nah, Iya, Pak, Revika, Pak. oke. Jadi yang namanya skill atau keahlian. Nah, inilah ya saudara-saudara ya. Kalau menjadi skill atau keahlian ya itu akhirnya menjadi kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah bahasa ilmu pengetahuan kita adalah menjadi decision system ya atau menjadi keputusan ya. Di dalam ilmu komutasi kita itu ya kan pengetahuan ini ditingkatkan lagi menjadi yang namanya keahlian atau dalam bahasa kita adalah decision support system. What next? Dengan apa yang diketahui oleh perusahaan ya mengenai pasar, perilaku konsumen, mengenai produk, perkembangan dunia secara global, akhirnya apa ini? Jadi yang namanya decision support system. Kemana ini? Bisa ke internal, ke perusahaan itu sendiri, bisa ke eksternal, ya arahannya, DSS itu. Ya. Misalkan ke internal, kan, meningkatkan volume penjualan. Volume penjualan, berarti kan apa? Ya, berarti kan di situ kan meningkatkan produksi. Produksi itu apa kaitannya dengan sumber daya manusia yang dilibatkan? Berkaitan dengan proses produksinya ditingkatkan. Itu turunannya banyak sekali. Ya, jadi menghasilkan satu keputusan, tapi dampaknya ke internal, ke bawah itu sampai detail, ya, sampai menjadi suatu plan, rencana, itu sangat detail sekali. Tahun ini kita kepingin meningkatkan penjualan sampai di level misalkan volume sekian persen. Sekian persen ini kan harus menjadi suatu turunan rencana. Kalau gitu sumber dayanya dibutuhkan sekian. Ya waktunya sekian, man hour-nya sekian, prosedur-nya sekian, 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 sekian ya. Sampai juga itu penjaminan itu quality assurance-nya ya. Itu saudara-saudara untuk mewujudkan hal seperti ini kan satu keputusan tapi itu dampaknya kan itu holistik ya, berdampak kepada internal ya.
eksternal. Contohnya apa? Contohnya adalah menjadi strategi di dalam digital marketing, ya. Jadi dari data, information, knowledge, ya kan, diperoleh satu konsep, ya kan, Pak. Kalau gitu ini DSS menghasilkan satu konsep bahwa digital marketing ini harus ditingkatkan di daerah, itu di daerah katakanlah itu Asia Tenggara, ya. Asia Tenggara ini harus kita raih, Pak. Ini ada peluang kosong, ya, peluang yang belum dimasuki oleh kompetitor. Ya, digital marketing kita masuk di area di sini. Jadi Anda, ya kan, membuat suatu keputusan bersama perusahaan, ya kan, menyasar digital marketing di wilayah Asia Tenggara. Nah, itu juga satu contoh eksternal, ya, yang itu berdampak, itu kalau kita diturunkan banyak sekali aspek-aspeknya, ya. Jadi misalkan, ya kan, medianya apa yang digunakan untuk digital marketing, ya, metode digital marketingnya, gitu kan, kemudian dan apa itu kemudian juga cara ini ya, cara kita penetrasi digital marketing kepada masyarakat, ya. Itu semua saudara-saudara satu contoh keputusan, ya, dari bisnis intelijen yang itu berdampak secara detail, ya, secara detail untuk dilanjutkan atau ditindaklanjuti, ya. Nah, balik lagi yang saya sampaikan gitu kan, Pak, bagaimana itu perusahaan itu, ya kan, itu bisa mendapatkan tadi ya, dari data ke information sampai menjadi knowledge, ya, sampai menjadi design support system, sampai menjadi itu plan, itu di dalam itu peningkatan atau juga pengembangan, ya. Maka dibutuhkan suatu itu metode, ya. Metodenya adalah artificial intelligence, ya. Jadi artificial intelligence ini saudara-saudara bisa kita gunakan, ya kan, untuk merancang skema bisnis intelijen, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh bagaimana itu pasar itu, ya kan, ada geographic location, ya, ada topografi, ada itu kedekatan dengan sumber, ya, sumber pasar gitu kan, dan apa itu macam-macam, ya. Jadi kalau ini kita mau mau kita jelaskan, ya kan, tentu banyak sekali, ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana artificial intelligence itu bisa kita manfaatkan untuk bisnis intelijen, ya, atau kecerdasan bisnis, ya. Maka dibuat satu konsep turunannya, ya kan, ada knowledge management, ya, ada benchmarking, ya, ada data mining, ada data visualization, ada measurement analysis, ada reporting, ada collaboration platform, ya. Dari contoh-contoh itu turunan daripada BI ini, saudara, ya kan, contoh aja kan knowledge management, ya, perusahaan itu kalau mau berkembang, ya, mau survive, bisa sukses, ya, tentu dia harus punya satu knowledge management, ya. Dia menganalisis kinerjanya sendiri, kinerja penjualan, kinerja pelayanan, ya. Itu harus menjadi suatu ilmu pengetahuan, ya. Sehingga perusahaan itu kan itu dia bisa bertahan karena apa? Karena dia itu punya ilmu, ya, punya pengalaman di dalam mengelola dirinya sendiri, ya. Pengalaman mengelola dirinya sendiri ini saudara-saudara menjadi knowledge, ya, menjadi pengetahuan, ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang profesional, ya, dia merekod semua aktivitasnya, semua performansinya, ya kan, menjadi suatu pengetahuan, ya. Kenapa tahun kemarin kita tidak mencapai target? Nah, kenapa tidak mencapai target ini kan harus jawab dengan data. Datanya dari mana? Dari perusahaan itu sendiri, ya. Dianalisa akhirnya menjadi suatu pengetahuan. Oh iya, pengetahuan kita kemarin tidak mencapai target, analisisnya adalah ini, faktornya adalah ini, ya kan? Solusinya ke depan adalah ini. Nah, itu adalah contoh knowledge management, ya. Yang itu berbasis pada data internal, ya. Yang kedua adalah benchmarking. Perusahaan itu kalau mau berkembang, kan, dia harus melakukan benchmarking, ya. Benchmarking apa? Ada yang bisa menjawab, membantu saya? Apa itu benchmarking, saudara-saudara? Apa kira-kira menurut Anda? Izin jawab, Pak. Ya. Perbandingan, Pak. Mencari perbandingan. Very good. Mencari suatu comparison, ya. Comparison, membandingkan, ya. Membandingkan tuh apakah cukup kita melihat? Tadi siapa yang jawab tadi? Bagus tadi.
membandingkan? Revika, Pak. Ya, Revika, masih Mas Revika. Apakah cukup dengan melihat saja membandingkan? Harus dipelajari, Pak, datanya, Pak. Very good. Ya, jadi Mas Revika ini pintar sekali ya. Saya senang ya. Eh, Insya Allah, Pak. Membandingkan atau mempelajari datanya itu adalah bahasa kita adalah mempelajari rekam jejak ya. Jadi benchmarking itu adalah mempelajari pengalaman orang lain ya, mempelajari pekerjaan orang lain ya. Apa bahasa simpelnya ya? Mempelajari rekam jejak ya. Rekam jejak apa kan? Perusahaan itu saudara-saudara seperti perusahaan-perusahaan yang terkenal di dunia ini ya, itu kan punya rekam jejak ya. Saya tanya kepada Anda ya, kepada Mas Rifika ya, kenapa Coca-Cola itu Coca-Cola, Pepsi? Ya kalau kita pernah bicara atau pernah belajar sedikit lah ya, kan satu dua ini kan ada yang kolaps ya, betul kan? Di antara yang lain, betul ya, betul ya. Betul, Pak. Ya, gitu ya. Kenapa ada yang kolaps satu sama lain? Ya, atau juga sejenis lah ya, sejenis produk-produk seperti ini. Karena satu sama lain ini gitu kan, itu gagal membangun namanya benchmarking. Ya, jadi kalau misalkan dalam bisnis ya kan, itu kita tidak aware dalam masalah ini gitu kan, merasa besar sendiri gitu ya, merasa menguasai pasar, tiba-tiba ada kompetitor kita nggak aware, nah, udah pasti pasti goncang gitu ya. Sebagai contoh gitu kan, ini mohon maaf ya, ini tidak promosi ya, saudara-saudara ya, bukan promosi, juga bukan apa ya, ini saya mau mengambil contoh saja ya. Contohnya adalah perusahaan mobil. Perusahaan mobil ini kan sekarang semuanya ketar-ketir dengan mobil listrik, betul nggak? Betul, Pak. Nah, ya perusahaan-perusahaan Jepang ya, yang sudah dikdaya ya, sudah dikdaya dengan pasarnya itu kan ketar-ketir itu, ya ketar-ketir ya. Perusahaan Cina ya kan, yang baru kemarin bisa bikin mobil listrik, ya. Elon Musk sudah dikdaya dengan mobil listriknya. Jepang yang selama ini menguasai pasar kita di Indonesia ya, itu ketar-ketir ya. Sehingga apa? Dia juga harus melakukan benchmarking ya. Selama ini dia enjoy ya, menikmati gitu ya, menikmati produksi mesin secara konvensional mobil ya. Tiba-tiba diminta banting setir ya kan dalam waktu 1 bulan ya kan untuk beralih ke listrik. Ya, banting setir ini sudah nggak mudah ya. Dan dia belum punya pengalaman bikin mobil listrik ya kan, diminta untuk bikin mobil listrik 1 bulan. Kira-kira gimana Anda? Rafika. Kalau menurut saya, tes pasar dulu, Pak. Kita buat produk, nanti dievaluasi lagi. Kita Nah, betul ya. Jadi apa tadi? Ada yang namanya apa itu studi ya, ya studi, ya studi pasar, ya atau preliminary study atau kajian kelayakan, ya studi visibility study. Nah, salah satunya adalah dengan metode benchmarking tadi itu dalam istilah bisnis, ya. Jadi betapa pentingnya gitu kan perusahaan-perusahaan sekarang ini ya kalau dia tidak mampu melakukan ini ya, knowledge management, benchmarking, data mining, data visualization ya, measurement analysis and reporting ya, maka dia pasti akan ketinggalan zaman ya. Karena perusahaan-perusahaan yang baru berdiri itu sangat agresif ya. Dia melihat orang perusahaan-perusahaan misalkan mobil listrik dari Cina itu kan sangat percaya diri. Wah, gampang ini ya. Zaman sekarang ini orang udah takut ya dengan masalah isu lingkungan. Sudah takut dengan namanya polusi. Ya, kota-kota itu semuanya takut dengan polusi. Berarti apa? Perusahaan-perusahaan ini gitu kan yang baru berdiri, nah udah kita bikin aja. Ya. Pasti ada pasarnya ini. Nah, dia juga ngomong pasti ada pasarnya ini karena berbasis kepada analisis data. Ya. Bahwa ada eh, itu juga nggak cukup ya dengan analisis data. Dia juga itu butuh yang namanya kebijakan dari suatu negara. Kebijakan negara-negara di dunia sekarang adalah mengarah kepada green city, ya, mengurangi polusi. Nah, udah, ya kan? Apa itu produsen-produsen mobil listrik melihat kan, oh Indonesia sudah mulai sadar ini, ya, mulai beralih atau konversi dari bahan bakar minyak ke listrik semuanya. Wah itu juga menambah kepercayaan diri mereka,
Ya, ini salah satu contoh ya. Bukan berarti ini kita hanya berada pada pihak yang mengamati ya dan mengambil pelajarannya ya. Kemudian saudara-saudara, itu dari 7 ini contoh ini gitu ya. Maka teknologi informasi kita itu ya berperan ya untuk menghasilkan data, information, knowledge hingga sampai decision support system ya. Jadi dari komponen-komponen dalam business intelligence itu ya dari 1 sampai 7 ini kan inilah ya kan business intelligence itu artificial intelligence itu digunakan ya. Nah, bagaimana artificial intelligence itu digunakan ya? Artificial intelligence itu digunakan ya kan untuk generate ya data, information, knowledge ya sampai ke DSS ya itu adalah dia menggunakan machine learning, yang menggunakan deep learning ya. Machine learning ini adalah itu algoritma yang digunakan ya kan untuk mengenali atau mengidentifikasi atau mengelompokkan pola ya. Dia sudah mau menjadi information ya. Itu adalah machine learning. Deep learning itu retrieval datanya dulu ya, dia recognize datanya ya. Bagaimana data itu dikenali ya, itu yang menggunakan deep learning. Ya, deep learning ini apa sih deep learning itu Pak Ucu ya kan? Deep learning ini sebenarnya matematik saudara-saudara ya. Itu ada matematika, di situ ada konsep jaringan saraf tiruan, neural networks ya. Ada algoritma genetik ya, algoritma pemrograman berbasis matematika ya, yang itu digunakan sebagai tools ya untuk itu mengidentifikasi, mengenali pola ya, mencoba membuat satu pengenalan ya terhadap hal-hal yang sifatnya adalah stokastik, statistik ya, sehingga menjadi suatu data ya. Karena kan data itu bentuknya adalah kita nggak itu bebas ya, data itu tidak kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Bahasa kita ada data mentah ya. Data mentah ini harus diolah ya, harus dikenali ya. Misalkan ya kan fluktuasi harga produk ya. Fluktuasi harga produk ini kan Pak, kok gambar gini-gini itu apa sih maksudnya Pak, gambar naik turun ini. Nah, kita nggak tahu ya. Kita apa mau kita cari data di sini nih, fluktuasi atau volatilitas data ini ya. Tentu harus ada satu metode. Nah, metodenya adalah ya paling mudah adalah ya deep learning ya. Kita tingkatkan lagi menjadi machine learning. Apa Pak betul algoritma yang digunakan? Banyak sekali ya, bisa jaringan saraf tiruan, JST ya, yang membutuhkan pelatihan ya. Kemudian kalau itu machine learning itu kan itu adalah contohnya adalah LLM ya, large language model ya, yang bisa digunakan untuk search engine ya, search engine itu adalah menggunakan machine learning ya. Jadi kalau Anda ngetik di Google ya, ngetik kata ya kan, dia udah petakan ya. Anda mengetik hari Sabtu ini Anda Anda mencari tempat wisata ya. Wisata misalkan wisata air terjun. Air terjun itu Google udah mengindeks ya kan. Air terjun itu koneksinya dengan apa ini? Ya. Istilah air terjun koneksinya dengan apa yang tepat ini. Ya, oh ternyata air terjun itu dengan wisata. Ya, dia udah punya ya itu pola-pola pemetaan pola-pola ini kan itu menggunakan konsep yang namanya LLM ya, large language model algorithm ya, seperti itu. Oke, saudara-saudara ada pertanyaan? Halo? 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 Ya, halo? Oke, ya. Saya pikir kita cukup di sini dulu ya. Betul pembahasan ringan kita ya. Pembahasan ringan kita ya. Nanti untuk persiapan UASnya ya nanti akan saya jelaskan di LMS ya. Kita lanjutkan diskusi kita saudara-saudara di LMS ya. Halo. Iya, Pak. Oke, ya. Baik, Pak. Cukup ya kira-kira ya materinya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, materinya. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Untuk pengenalan ya, materinya pengenalan ya, walaupun tidak terlalu mendalam tapi globalnya ya. Terima kasih saudara-saudara, selamat berakhir pekan ya. Dan lebih itu kita lanjutkan di LMS ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu,